Shalom saudara sekalian, saya berdoa hari ini kita tetap sukacita, tetap semangat di dalam Tuhan, karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh baik dan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Kasih-Nya selalu dilimpahkan atas kita, orang-orang yang selalu mengandalkannya. Haleluya. Biarlah hari ini kita siapkan hati kita yang terbaik untuk masuk dalam ibadah, sehingga perkenanan Tuhan dinyatakan dan lawatan Tuhan dicurahkan atas kita semua. Saya berdoa setiap saudara yang hari ini sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan diberkati Tuhan. Dengan haus dan lapar akan Tuhan, kita masuk dalam ibadah untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku rindukan hadirat-Mu, penuhi hatiku. Roh Kudus-Mu mengurapiku saat ku sembah-Mu. Ku nikmati hadirat-Mu, menjamah hatiku. Roh Kudus-Mu mengurapiku, mengubah hidupku. Hatiku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, hanya Engkau yang aku perlu. Jiwaku sungguh melayani-Mu, Kau segalanya bagiku. Hatiku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, hanya Engkau yang aku perlu. Jiwaku sungguh melayani-Mu, Kau segalanya bagiku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kasih-Mu, bersyukur buat hadirat-Mu. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah habis dalam hidup kami, selalu baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Terima kasih Bapa. Hari ini kami siapkan hati kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Dan Tuhan lawat setiap pendengar yang hari ini menyaksikan
firman dan acara ini. Biarlah mereka diberkati dimanapun anak-anakmu berada, dalam situasi dan kondisi apapun. Kami percaya Engkau tetap menyertai. Kami tetap melihat bahwa tangan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi Engkau urapi, Engkau jamah kami, tegur, didik, ajar kami, supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hidup kami diperkenan dan diberkati Tuhan, dan hidup kami seturut dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudaraku sekalian, hari ini saya mau bicara tentang carilah Tuhan, maka hidup kita akan berkemenangan. Sekali lagi, carilah Tuhan, maka hidupmu akan berkemenangan. Saya akan bicara tentang hal ini, bagaimana dampak dari orang-orang percaya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudaraku, hari ini kita mengalami masa-masa sulit, masa-masa yang sangat berat. Tetapi saya percaya bahwa ketika orang-orang percaya sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti pertolongannya dinyatakan. Jangan pernah ragukan pertolongan Tuhan, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Justru di saat-saat seperti ini kita bangkitkan roh kita untuk sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, mencari Tuhan segenap hati, berdoa dengan cara mengerang. Betul-betul kita mencari Tuhan, merindu hadiratnya, berdoa kepadanya. Saya yakin orang yang melakukannya tidak pernah Tuhan kecewakan. Pertanyaan yang penting buat kita, apakah hari-hari ini saudara telah sungguh-sungguh mencari Tuhan? Apakah hari-hari ini kita sungguh-sungguh mengerang berdoa di hadapan Tuhan? Atau justru kita terlena? Atau roh kita tertidur? Atau justru kita tepar atau mati secara rohani? Saudara dikasih Tuhan, saya berdoa hari ini melalui kebenaran firman Tuhan, saudara boleh dibangkitkan imannya, rohnya, supaya kita boleh semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari kita ngomong kepada diri kita sendiri, sekarang saya mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sekali lagi kita ngomong kepada diri kita sendiri, sekarang saya mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini waktunya saya serius dengan Tuhan. Ini waktunya saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini waktunya saya tidak main-main lagi dengan Tuhan. Saya mau serius dengan Tuhan. Mari kita lakukannya. Mari kita melakukannya. Mari kita ngomong dengan sungguh-sungguh. Saya percaya ketika kita mencari sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan. Haleluya. Saudaraku, hari ini saya mulai dengan satu nats di dalam Amos 5 ayat 4, ayat yang sangat terkenal. Amos 5 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Sekali lagi, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudaraku, firman ini ditujukan kepada seorang hamba Tuhan, seorang nabi yang bernama Amos. Tuhan menyampaikan pesan penting kepada Amos supaya disampaikan kepada bangsa Israel, umat pilihannya. Tuhan meminta supaya Amos benar-benar menyampaikan pesan penting ini kepada umatnya. Kenapa demikian? Israel itu umat pilihan Tuhan. Israel itu orang-orang istimewanya Tuhan. Tapi persoalan Israel hari itu adalah, saat itu adalah tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, kurang sungguh-sungguh atau kurang serius dengan Tuhan. Hari ini pesan yang sama yang Tuhan sampaikan untuk kita semuanya. Mari sungguh-sungguh mencari Tuhan. Jangan-jangan Anda terlalu sibuk dengan keperluanmu, dengan kebutuhanmu, sibuk dengan persoalanmu, dengan pekerjaanmu, dengan rencana-rencanamu, dengan program-programmu. Anda hari ini sibuk sehingga Anda lupa mencari Tuhan. Jangan-jangan kita terlena dengan ibadah online, sehingga tidak ada semangat lagi untuk kita mencari Tuhan dalam ibadah langsung atau offline atau onsite. Saudaraku, hari-hari ini ayo kita perhatikan, awas, jangan sampai pekerjaan, hobi kita menggantikan Tuhan, sehingga kita nggak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Nah, kasus yang terjadi dalam bagi bangsa Israel atau dari orang Israel ini adalah mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, sementara mereka adalah orang istimewa, orang pilihannya. Saya berdoa hari-hari ini kita sadar bahwa kita perlu Tuhan, kita harus mencari Tuhan. Maka karena umat Israel yang tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan kasih pesan penting kepada hambanya Amos untuk menyampaikan, mari Amos, sampaikan pesanku, carilah aku, maka kamu akan hidup. Kata hidup ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata chaya. Sekali lagi, chaya. Ya, saudaraku, sementara dalam bahasa Yunani disebut dengan kata zoe. Dua kata ini hampir mirip sebenarnya kalau mau
Samakan pengertiannya, dilihat, diperhatikan, dipelajari sungguh-sungguh. Di mana inti daripada kata haya ataupun zoe ini adalah hidup yang panjang, hidup yang makmur, hidup yang diberkati Tuhan. Saya percaya bahwa setiap saudara merindukan hidupmu diberkati Tuhan, kan? Kita rindu hidup kita panjang, umur panjang, yang diberkati Tuhan. Seperti kalau setiap kali acara ulang tahun mesti nyanyikan lagu Happy Birthday, Happy Birthday ya. Selamat ulang tahun, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya, diberkati tangan kirinya, tangan kanannya, kan ada lagu begitu kan? Diberkati Tuhan. Tentunya setiap orang rindu hidupnya diberkati Tuhan. Nah, persoalannya untuk diberkati Tuhan apa yang harus kita lakukan? Mau diberkati? Ya, tapi persoalannya sungguh-sungguh cari Tuhan? Nanti dulu. Haleluya. Ya, ini masalahnya. Diberkati ya Tuhan, saya mau, tapi bayar harga nanti dulu. Anda mesti berpikir, Anda berhenti sejak untuk memikirkan hal ini. Tapi saudaraku, dengar baik-baik. Tuhan berkata kepada orang Israel melalui nabinya yang bernama Amos, carilah aku, maka kamu akan hidup. Nah, Tuhan punya keinginan yang besar supaya umatnya Israel sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hal yang sama Tuhan mau supaya hari ini Anda dan saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tatap mata saya baik-baik, lihat wajah saya baik-baik. Tuhan mau engkau hari ini mengasihi Tuhan. Tuhan mau engkau hari ini waktumu sungguh-sungguh serius dengan Tuhan. Engkau cari Tuhan sungguh-sungguh. Engkau menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Engkau berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh. Dan engkau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Saya yakin dimanapun orang yang sungguh-sungguh pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Orang yang serius dengan Tuhan pasti diperhatikannya, tidak pernah dilupakannya, tidak pernah dikecewakannya. Maka sekali lagi, mari ngomong kepada diri kita sendiri. Karena mau ngomong sama yang lain, mungkin Anda jangan-jangan nontonin hanya sendirian, itu masalahnya. Nah, kalau saya khotbah, seringkali saya ngomong bahwa silakan Anda ngomong sebelah kanan kirimu, ya ayo sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sekarang kita ngomong kepada diri sendiri. Haleluya. Ngomong, saya harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ini waktunya saya serius dengan Tuhan. Saya gak mau main-main dengan Tuhan. Masalahnya, saudaraku, kita ini seringkali main-main dengan Tuhan. Itu loh persoalannya. Nah, maka hari ini saya yakin bahwa firman yang Tuhan sampaikan tidak kebetulan. Tuhan mau Anda dan saya serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, saya masuk bagian berikutnya. Pertanyaannya begini, mengapa kita harus mencari Tuhan? Mengapa saya dan saudara harus mencari Tuhan? Yang pertama, karena itu perintah Tuhan. Sekali lagi, karena itu perintah Tuhan. Perintahnya jelas ya. Matius 6 ayat 33. Karena itu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi jelas bahwa itu sebuah perintah, bukan undangan. Saudaraku, jelas beda antara undangan sama perintah. Kalau undangan Anda bisa datang, Anda bisa tidak. Tapi kalau perintah itu sifatnya wajib. Nah, itu sifatnya wajib. Jadi dia berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekali lagi, carilah dahulu. Tuhan mau kita mencari Tuhan dulu. Jangan ngomong yang lain dulu. Jadi nomor satu kan Tuhan. Nomor siji Gusti Yesus. Nah, saudara kasih Tuhan, ayo jadikan Yesus nomor satu. Apakah hari-hari ini kau sudah menjadikan dia nomor satu? Apakah engkau sudah memprioritaskan Tuhan? Sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam hidupmu. Inilah yang Tuhan mau. Bahwa ayo kita mencari Tuhan, berarti kita aktif mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Kenapa? Itu perintah. Sekali lagi, itu perintahnya. Dan saat kita melakukan perintahnya, yaitu mencari Tuhan, ya mencari Tuhan itu perintah. Aku mau mengikuti Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu. Saya yakin bahwa kita akan mengalami berkat-berkat-Nya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini berkata ditambahkan, tidak berkata diberikan. Kenapa? Karena memang kita sudah diberi dan Tuhan tidak pernah puas untuk memberi, tapi Tuhan rindu menambahkannya. Dan tentunya Anda rindu mendapatkan bonus, mendapatkan tambahannya. Caranya bagaimana? Cari Tuhan sungguh-sungguh. Sekali lagi, bagaimana caranya? Cari Tuhan sungguh-sungguh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka engkau akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan, carilah maka engkau akan mendapat. Jelas sekali Yesus yang ngomong bahwa dia minta supaya Anda mengetok, mencari, ya terus mengejar hadiratnya. Orang yang mencari Tuhan, mengejar hadiratnya, pasti akan dipuaskan, pasti akan mengalami pertolongan Tuhan. Sekali lagi, melalui firman ini, bagian yang pertama ini Tuhan rindu Anda dan saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kenapa? Karena itu perintahnya. Matius 11 ayat 28. Alkitab berkata, hai semua, marilah semua yang letih lesu dan beban berat,
datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan menantang kita hari ini, mengundang kita hari ini, supaya kita mencari Dia, supaya kita percaya kepadanya. Jika hari ini Anda punya persoalan, jika hari ini Anda punya masalah, Tuhan mau engkau tidak berhenti untuk mencarinya. Semakin engkau punya masalah, semakin kau tertekan, semakin engkau mencari Tuhan. Semakin kita mengandalkan Tuhan. Marilah kepadaku, kata Tuhan, semua yang lesu dan berbeban berat. Yesus mengundang, Yesus meminta supaya Anda mencari, datang kepadanya. Jangan tanggung persoalanmu sendirian. Engkau akan rasa berat, engkau akan kelelahan, engkau akan capek, engkau gak bisa, engkau gak kuat. Tapi orang yang mengikuti Tuhan, mengikuti perintahnya, marilah kepadaku, semua yang lesu dan berbeban berat. Dia mengundang Anda dan saya hari ini untuk mencarinya, untuk datang kepadanya. Maka dia berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Orang yang datang kepada Tuhan pasti akan dipuaskan. Orang yang datang kepada Tuhan mengalami kelegaan. Mengalami pertolongannya. Maka sekali lagi saya yakin bahwa orang yang mencari Tuhan pasti akan mendapatkan. Ya, pasti akan mendapatkan. Ya, saya mau naikkan satu pujian. Haleluya, haleluya. Kasih yang sempurna itu ya, kasih yang sempurna. Saat kita mencari Tuhan, kita mendapatkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku, layakkanku ku dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku minta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan. Sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapakku, Bapa yang kekal. Saudaraku, lagu ini mengingatkan kita bahwa setiap orang yang mencari Tuhan, mengetuk pintu, pasti akan dibukakan, pasti akan mendapatkan. Maka sekali lagi, bagian yang pertama, mari kita mencari Tuhan karena itu perintah Tuhan. Dan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan pasti akan mengalami pertolongannya, pasti akan mengalami lawatannya, pasti akan mengalami mujizatnya. Maka jangan tunggu waktu lagi. Anda sekarang ambil keputusan, saya mau cari Tuhan, saya mau responi panggilan Tuhan, saya mau responi pertolongan Tuhan. Tangan yang sedang terulur kepadaku, saya mau genggam, pegang tangan Tuhan. Dan hari ini saya berdoa engkau mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya. Itu rahasia pertama, kunci pertama kenapa kita harus mencari Tuhan. Yang kedua, saudaraku, mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sekali lagi, karena jika kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku dikasih Tuhan, Yohanes 15 ayat 5 jelas berkata, sebab jika kamu di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. You can do nothing. Kita tidak bisa buat apapun. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mencari Tuhan, maka sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, kita bisa melakukannya. Kita yang tidak bisa menjadi bisa. Hidup kita akan berharga, hidup kita akan luar biasa. Kenapa? Karena kita
bersama-sama dengan Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti dimampukan untuk melakukan sesuatu yang besar. Saudara kasih Tuhan, di luar Tuhan kita nggak berarti, kita nggak berharga, kita nggak bernilai. Maka mari bersama-sama di dalam Tuhan, hidup kita pasti berarti, hidup kita pasti akan bernilai, hidup kita pasti akan berharga. Oleh karena itu, bagian yang kedua, mari kita ingat, jika tanpa Tuhan hidup kita nggak ada artinya. Jika tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, hidup kita nggak berarti apapun. Maka mari sama-sama hari ini kita serius, kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, supaya tangan Tuhan menyertai, tangan Tuhan berkenan atas hidup kita, sehingga kita ditolongnya, diangkatnya, bahkan hidup kita dijadikan berharga dan istimewa. Hari ini saya mau katakan, orang istimewa adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Hidupnya akan makin bernilai dan berharga. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saya mau naikkan satu pujian bagian ini. Puji Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Padamu, amin Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, dan lebih berharga. Lagu ini mengingatkan kita bahwa saat kita mencari Tuhan, menyembah Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan jadikan hidup kita makin indah, makin lebih berharga. Tapi jika kita tidak cari Tuhan sungguh-sungguh, maka kita tidak dapat berbuat apa-apa. Itu kunci yang kedua, rahasia kedua, kenapa kita harus mencari Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus mencari Tuhan adalah karena kita akan mengalami ketenangan dan kedamaian. Sekali lagi, orang yang mencari Tuhan pasti akan mengalami ketenangan dan damai. Sekalipun dihadapkan dengan masa-masa sulit, sekalipun dunia tergoncang, tapi orang yang mencari Tuhan akan tetap berdiri kuat. Orang yang mencari Tuhan akan tetap perkasa di dalam Tuhan. Meskipun tantangannya, ujian, persoalannya makin menekan, makin banyak, tapi orang yang mencari Tuhan pasti akan diluputkannya. Orang yang mencari Tuhan pasti akan mengalami ketenangan, hatinya damai, hatinya tenang. Saya yakin Anda rindu mengalami hal ini. Saudaraku, dalam Mazmur 62 ayat 2 dan 3, Alkitab berkata bahwa orang yang dekat kepada Tuhan, mencari Tuhan, pasti akan mengalami tenang, mengalami kedamaian. Karena dia selalu mencari Tuhan, dia selalu berusaha untuk dekat dengan Tuhan. Saat kita nempel, melekat dengan firman-Nya, mencari Tuhan, menyembah Tuhan, mengejar hadirat-Nya, saya yakin kita akan kuat. Saudaraku, kita akan tetap damai. Tapi ketika kita justru bingung,
panik, kita mencari pertolongan kanan kiri ke teman-teman dan sebagainya, engkau akan makin susah, engkau akan makin kesulitan. Maka tempat yang terbaik ketika engkau mengalami tekanan adalah carilah Tuhan, cari hadiratnya. Di dalam hadiratnya kita akan mengalami ketenangan, mengalami kedamaian. Saudaraku, bagian ini semua kesaksian. Waktu itu anak saya usia 6 tahun, maksud saya kelas 6 SD, bukan 6 tahun, kelas 6 SD. Waktu sekolah kelas 6 SD di SD Kalam Kudus, Jogja. Saudara kasih Tuhan, satu kali saya mendengar berita dari guru, ya awalnya dengar berita adalah istri saya, Bu Handa. Nah, ketika itu saya baru pelayanan pagi di sebuah perusahaan di Jogja. Nah, istri saya kebetulan tidak ikut, istri saya di rumah, dia masak karena pas waktu itu ada tamu kalau tidak salah. Nah, kemudian setelah ibadah selesai, saya baru turun dari mimbar khotbah itu. Istri saya telepon memberitahu bahwa anak saya ada masalah. Rupanya ada informasi dari guru yang telepon memberitahu bahwa anak ibu kecelakaan dan tangannya patah. Ini kecelakaan apa? Jadi waktu itu dia ujian olahraga, ya, ujian olahraga lari. Kemudian ternyata katanya dia lari kencang, entah kepleset atau bagaimana, rupanya bentur tembok lalu tangannya patah. Lalu kemudian istri saya begitu panik. Ketika dalam perjalanan saya menuju rumah, sampai di rumah saya lihat istri saya sudah meneteskan air mata. Dia kebingungan dan panik. Saya bilang, "Mah, tenang saja, mari kita ke sekolah." Dokter, gurunya bilang bagaimana? Gurunya bilang bahwa kita harus ke sekolah. Lalu kemudian kita kelihatannya setelah itu dari sekolah sama-sama ke rumah sakit Bethesda. Kalau tidak salah, saya ingat begitu, dia berkata begitu. Baik. Lalu kemudian dalam perjalanan begitu paniknya, saya putar lagu, saudaraku. Saya putar lagu di mobil. Kemudian pas saya putar ini, saya dengar lagu pujian bahwa lagu tentang hatiku tenang berada dekatmu. Minta tolong kunci. Iya. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudaraku, saat saya di mobil dengar pujian ini, roh saya bergelora, saya bersuka cita. Mulai sedikit demi sedikit rasa khawatir, cemas, was-was akan berita yang disampaikan oleh gurunya Randy kepada istri saya. Mulai saya tenang, mulai saya berkata, kita tetap percaya Tuhan pasti menolong. Kalaupun anak ini dalam masalah, pasti pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Ketika saya dengar pujian ini, saya menyanyi memuji Tuhan, ada ketenangan, ada kedamaian, sekalipun saya harus mendengar berita atau kabar yang tidak baik. Saudaraku, ketika kami sampai di sekolah, rupanya guru lari-lari kecil mendekati kami dan berkata, "Bu, mohon maaf." "Lu kenapa?" "Kenapa?" Saya berkata, "Mohon maaf, ternyata yang kecelakaan bukan anak ibu, jadi temannya, jadi peristiwanya hari itu dia ujian olahraga. Nah, ketika ujian olahraga, rupanya anak Randy waktu lari ada temannya lagi yang nyusul, ya bergantian begitu. Rupanya ternyata bukan dia. Tapi ketika panik, saudaraku, ketika panik, handphone ini diambil, ditelepon. Ternyata yang telepon adalah istri saya. Saking guru ini panik karena di situ ada nama Michelle Randy. Nggak tahu kenapa, tapi rupanya yang pasti ketika sampai ke sana, saya merasakan bahwa ada ketenangan,
ada sukacita. Dan akhirnya kami pun berjumpa dengan Randy, dan Randy kondisinya baik-baik saja. Dan sementara kami coba lihat anak itu, kita berdoa bagi temannya, dan Tuhan pun tolong, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Saudara kasih Tuhan, saya mau katakan, ketika Tuhan izinkan kita ada dalam masalah, dalam kesulitan, dalam tantangan, mari kita tetap mencari Tuhan. Ketika kita mencari Tuhan, pasti kita akan mengalami ketenangan, kedamaian, karena Dia adalah sumber ketenangan dan kedamaian. Haleluya, haleluya. Ya. Haleluya, saudaraku. Yang keempat, mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena hidup kita akan makin berarti, makin jadi berkat, makin berbuah. Dan Tuhan mau hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan bagaimana caranya hidup kita menjadi berkat adalah dengan cara kita selalu melekat, selalu mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan pasti akan mengalami buah-buah roh. Hidupnya akan terus berbuah, artinya hidupnya jadi berkat. Saya yakin saudara rindu hidupmu jadi berkat. Dan salah satu cara untuk hidup kita jadi berkat, mencari Tuhan. Hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenaran firman-Nya, terus menggali firman, mengejar hadirat-Nya. Otomatis, saya katakan otomatis, hidup kita akan jadi berkat. Hidup kita akan berbuah, karena memang kita dipanggil untuk berbuah. Yohanes 15 ayat 16, kita dipanggil, dipilih untuk hidup kita jadi berkat, berbuah. Dan caranya bagaimana? Nempel sama pokok anggur, terus mencari Tuhan, terus mengejar hadirat-Nya. Kalau itu kita lakukan, saya yakin hidup kita pasti akan jadi berkat. Hidup kita berarti, hidup kita bermanfaat, dan dimanapun kita berada, di situ Tuhan nyatakan kemuliaan-Nya. Di mana kita ada, di situ berkat Tuhan dinyatakan, dan orang lain melihat sungguh hidup kita menjadi berkat. Haleluya. Saya yakin sekali lagi, Anda rindu jadi berkat bukan? Mari sama-sama carilah Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima, mengapa kita harus mencari Tuhan? Alkitab tadi berkata, carilah Aku maka kamu akan hidup. Saya katakan ada 4 rahasia kenapa kita mencari Tuhan. Dan hari ini yang kelima, yang terakhir, mengapa kita cari Tuhan? Karena kita akan dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Sekali lagi, dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar, yang tidak bisa menjadi bisa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Contoh Daud, ketika satu kali Daud dalam 1 Samuel pasal 17 harus berhadapan dengan Goliat. Siapa Goliat? Seorang prajurit pahlawan yang besar dengan peralatan perang yang canggih, yang lengkap. Sementara Daud bukan seorang prajurit. Daud waktu itu hanya disuruh oleh bapaknya ngantar makanan kepada kakak-kakaknya yang waktu itu menjadi prajurit dan ikut dalam medan peperangan. Rupanya Daud hanya seorang ahli dalam main ketapel saja dan penggembala domba. Tapi hari itu Daud harus berhadapan dengan raksasa, berhadapan dengan Goliat, masalah yang besar. Tapi kita tahu kisah ini bersama-sama. Saya akan singkat saja kenapa Daud sanggup mengalahkan Goliat. Karena kisah ini membuktikan, menyatakan sebuah sejarah besar bahwa rupanya raksasa Goliat itu dapat dikalahkan oleh Daud. Orang yang belum pengalaman dalam perang, dan orang yang gak ngerti, masih kecil, masih hijau, Alkitab berkata begitu. Tapi si Daud ini berani menghadapi masalah besar. Si Daud ini berani mampu mengalahkan raksasa yang besar ini. Kenapa dia sanggup? Kenapa dia mampu? Karena satu saja kuncinya, Daud ngerti Tuhan, mengenal Tuhan. Sebab Daud suka mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus Daud menyembah Tuhan. Orang yang demikian pasti dimampukan untuk melakukan perkara-perkara besar. Sekalipun mungkin hari ini saudara berhadapan dengan Goliat, artinya masalahmu besar. Sekali lagi, persoalanmu besar. Tapi saya katakan hari ini, mari kita berkata dengan iman seperti Daud yang mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan akan berkata, masalahku kecil, Tuhanku besar. Haleluya. Masalahku kecil, Tuhanku besar. Itu orang yang mencari Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Imannya akan kuat. Dia akan lawan raksasa. Dia tidak akan lari dari masalah. Dia bukanlah seorang pecundang, tapi dia seorang pemenang. Dia berkata kepada masalah, hai masalah, mari datanglah. Aku akan hadapi masalah. Aku akan selesaikan persoalan raksasaku. Karena aku tahu Tuhanku menyertaiku. Karena aku tahu Tuhanku pasti memberikan kemenangan kepadaku. Mari kita katakan demikian. Dan kuncinya bagaimana rahasianya? Kita melekat kepada Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, maka kita akan dimampukan untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, sekali lagi, dari firman yang kita dengar hari ini, Tuhan mengingatkan kita semuanya supaya kita sungguh-sungguh
mencari Tuhan, serius mencari Tuhan. Jangan sampai kita terlena dengan zona nyaman. Kita sudah mulai lupa, kita sudah mulai enak-enak, biasa-biasa saja dengan Tuhan. Jangan, stop. Mari sama-sama kita serius dengan Tuhan. Sekali lagi, serius dengan Tuhan, sungguh-sungguh dengan Tuhan. Carilah sungguh-sungguh Tuhan, maka engkau akan mengalami pertolongannya dan menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini di musim pandemi ini dengan gagahnya, dengan perkasanya iman kita berkata, Tuhanku menolongku, aku akan tetap tenang, damai, aku akan melihat pertolongan Tuhan, aku akan melihat kemenangan, aku akan melihat sebuah kebangkitan besar. Ya, saya berdoa hari ini engkau diberkati oleh firman ini, dikuatkan oleh firman ini, dan terlebih kita diingatkan supaya kita mulai sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mari bersama-sama saya angkat tangan kita sama-sama dan kita berkata, ini waktunya saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, mencari Tuhan. Haleluya. Orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah ditinggalkan, dan tidak akan pernah dilupakan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita dengar, dan kita berdoa kiranya Tuhan menguatkan kita, kiranya Tuhan menjamah setiap kita, dan kita dibawa Tuhan untuk lebih sungguh-sungguh mencari wajahnya. Mari kita miliki komitmen sama-sama supaya kita sungguh-sungguh serius dengan Tuhan, mencari Tuhan segenap hati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang Tuhan sampaikan buat kami semuanya hari ini. Bapa, hamba berdoa biarlah setiap anak-anak-Mu, siapapun yang mendengar, melihat acara ini, mereka diberkati, dan mereka berkata bersama-sama, ini waktunya untuk kami mencari Tuhan, ini waktunya untuk kami mengandalkan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Karena kami tahu saat kami melekat kepada Tuhan, mencari Tuhan sungguh-sungguh, hidup kami akan bernilai, berarti. Kami akan melihat pertolongan Tuhan, kami akan dimampukan menyelesaikan perkara kami, dan kami akan mengalami ketenangan, kedamaian. Diberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, biarlah mereka hari-hari ini semakin serius dengan Tuhan, dan hidup mereka diperkenan dan diberkati Tuhan. Meteraikan firman-Mu, dan sekali lagi ajar kami bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Saya mengingatkan saudara sekalian untuk tetap bersukacita dan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Percayalah bahwa saat saudara mengutamakan Tuhan, Anda berani melakukan pekerjaan Tuhan dengan kita berbagi, menabur, dan memberikan korban syukur kepada Tuhan. Saya yakin bahwa Tuhan akan terus memelihara kita semakin hari, semakin luar biasa. Mari kita ingat persembahan dalam ibadah-ibadah, dalam setiap ibadah-ibadah kita memberikan korban syukur, memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Ya, mari kita sama-sama akhiri ibadah hari ini, dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Diberkatilah hidupku, diberkati keluargaku, diberkati masa depanku. Kau limpahkan kasih setiamu, makin naik, makin kuat, makin istimewa dalam Tuhan, makin tinggi, makin cepat, makin diperkenan oleh Tuhan. Diberkatilah hidupku, diberkatilah hidupku. Amin. Diberkati keluargaku, diberkati masa depanku. Kau limpahkan kasih setiamu, makin naik, makin kuat, makin istimewa dalam Tuhan,
makin cepat, makin diperkenan oleh Tuhan, makin istimewa dalam Tuhan. Mari angkat dua tanganmu dan kita terima berkat Tuhan. Saudaraku, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkati masa depanmu. Engkau terus makin naik tidak turun. Engkau menjadi kepala bukannya ekor. Engkau terus makin mantap, makin naik, makin kuat. Engkau diperkenan Tuhan, diberkati Tuhan. Sekarang terimalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati saudara sekalian dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua mengangkat kita dalam awan kemuliaannya. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.